Beberapa minggu terakhir ini, indeks harga saham gabungan terus bergerak melemah. Ancaman kenaikan suku bunga The Fed yang lebih agresif dan resesi di Amerika terus mewarnai berita. Lalu bagaimana nasib pasar saham di Indonesia? Apakah pelemahan rupiah juga akan membawa pasar saham kita semakin terpuruk? Berikut analisis dari Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia. Perekonomian Amerika itu belum pasti resesi. Kalau so far sih belum kelihatan tanda-tanda perlemahan. Ada yang bilang 30% kemungkinannya, ada yang bilang 40%. Dan ini lembaga-lembaga terkemuka juga. Jadi berapa persen kita masih belum tahu, tapi memang ada kemungkinan. Jadi kalau misalnya nih ya, Fed New York masih memperkirakan di bawah 30%. Terus Conference Board Leading Economic Index masih dalam zona pertumbuhan. Jadi belum tentu gitu. Ada sinyal resesi namun belum tinggi ya kemungkinannya. Kalau kita lihat dari probabilitas resesi Fed New York itu masih di bawah 30%, jauh. Bahkan di bawah 10%. Biasanya mereka agak reliable sih gitu. Nah, tapi kemungkinan itu memang ada. Terutama kalau suku bunga dinaikkan terus-menerus tanpa mempertimbangkan efek pertumbuhan. Nah, dampak dari resesi Amerika tentu ya ada dampaknya terhadap perekonomian global. Cuman ini juga kita juga mesti lihat bahwa perekonomian saat ini itu beberapa juga lebih resilient. Jadi berbagai negara dan terutama kawasan Asia itu sekarang jauh lebih resilient untuk menghadapi siklus pengetatan yang akan datang dan yang sudah berjalan dan juga resesi kalau ada gitu. Jadi dampaknya pasti negatif, tapi sekarang berbagai negara dan kawasan itu ya jauh lebih resilient dibandingkan dulu gitu. Jadi perkiraan dari Manulife Global adalah bahwa The Fed ini akan all out melawan inflasi tahun ini, sehingga suku bunga akan naik terus. Tetapi tahun depan mereka akan mulai menurunkan suku bunga karena melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sampai akhir tahun sekitar 3,5%, kemudian tahun depan itu menjadi 2,5%. Jadi ada penurunan. Jadi BI itu sudah berkali-kali menyatakan mereka itu baru akan menaikkan suku bunga kalau ada tekanan terhadap core inflation atau inflasi inti gitu ya. Yang sampai sekarang kita melihat bahwa ada kenaikan di core inflation tapi belum cukup tinggi. Kita sih memperkirakan inflasi inti ini akan bergerak naik ya ke depan. Ada beberapa hal, tentu kita juga lihat bahwa ada kenaikan harga energi, kenaikan harga komoditas, bahan pangan. Dan juga kita melihat bahwa beberapa produsen itu sudah mulai menaikkan harga. Karena selama ini mereka banyak yang menahan diri, walaupun harga bahan baku sudah naik, mereka nggak naikin harga jualnya gitu. Sekarang udah mulai. Jadi inflasi itu pasti meningkat dan BI akan menaikkan suku bunganya. Kita berpendapat bahwa BI akan menaikkan suku bunga sekitar 2-3 kali tahun ini, di semester kedua. Nah, mulainya kapan? Mulainya pasti di kuartal ini, kuartal ketiga. Antara Juli sampai September kan. Nah, perkiraan kita itu antara Juli dan Agustus mereka udah start. Yang membedakan apakah Juli atau Agustus itu adalah peningkatan terhadap inflasi inti dan juga tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Itu alasan tambahan aja sih. Tapi terutama adalah yang inflasi inti itu. Jadi kita total sih memperkirakan 2-3 kali. Jadi tidak seagresif The Fed yang menaikkan suku bunga, ada yang bilang tahun ini 7 kali, ada yang 8 kali gitu. Kita nggak perlu seperti itu, karena jangan lupa bahwa inflasi Indonesia memang naik. Sama dengan negara-negara lain kita naik juga, tapi masih sangat terkendali. Jadi kalau kita lihat
Yang terakhir kan year on year-nya 4,35. Ya, year to date-nya masih di bawah 4. Tapi ini masih jauh dari rata-rata 20 tahun yang 6%. Kemudian masih jauh di bawah tingkat inflasi kita pada waktu siklus pengetatan moneter tahun 2013. Waktu itu kita tuh inflasi kita di atas 8%. Jadi kita masih setengahnya. Memang naik tapi masih sangat terkendali, apalagi dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya di Amerika, inflasinya tertinggi dalam 40 tahun. Kita jauh, nggak seperti itu gitu. Rupiah memang melemah sama tendensinya dengan mata uang negara lain dibandingkan US dollars. Tapi pelemahannya itu sebetulnya masih oke dibandingkan yang lain. Kalau kita lihat misalnya beberapa mata uang lain seperti misalnya yen Jepang, itu jauh turunnya dibandingkan kita. Kita juga menguat loh terhadap dolar Australia misalnya. Jadi pelemahan rupiah itu bukan karena rupiahnya yang lemah, tetapi lebih karena US dollarnya yang menguat terhadap semua currency. Kenapa bisa begitu? Karena ya memang The Fed menaikkan suku bunga secara agresif sehingga ini membuat mata uang US dollars menjadi menarik. Kita sih melihat bahwa penembusan ke 15.000 lebih itu sangat mungkin dan akan terjadi dari waktu ke waktu. Jangan kaget, dan itu it's okay gitu. Akan naik, jadi bergerak misalnya 15.000 lebih, nanti turun lagi 14.900, nanti naik lagi. Itu kayaknya akan terjadi seperti itu gitu. Dan it's okay karena kalau kita bandingkan secara relatif, rupiah kita tuh masih sangat terjaga sebetulnya. Kita melihat bahwa sebetulnya di tengah siklus pengetatan moneter saat ini dan growth masih lebih baik ya untuk Indonesia, kita melihat bahwa equity itu masih banyak potensi pertumbuhannya. Jadi kalau kita lihat misalnya pertumbuhan laba di semester pertama tahun ini itu sangat baik. Kemudian kita juga melihat pertumbuhan kan lebih baik tahun ini dibandingkan tahun lalu ya. Nah, itu biasanya diuntungkan adalah equity. Valuasi setelah koreksi-koreksi ini juga masih baik ya. Kita juga melihat Indonesia juga sangat diuntungkan dengan new economy kan. New economy itu ada dua. Satu digital economy, satu lagi yang green economy. Green economy kan kita produsen besar bahan baku baterai kendaraan listrik. Digital economy ya kita juga adalah tempat dari unicorn yang paling banyak di Southeast Asia. Pertumbuhan e-commerce dan sebagainya itu juga sangat menarik ya. Jadi sebetulnya pasar saham itu menarik. Kalau obligasi di tengah situasi di mana suku bunga meningkat biasanya itu menimbulkan tantangan bagi kelas aset obligasi. Nah, termasuk Indonesia nggak terkecuali. Namun kalau kita lihat Indonesia itu lebih defensif pasar obligasinya dibandingkan beberapa negara yang lain karena pertama kita menawarkan imbal hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ditawarkan negara lain dengan rating yang sama. Kedua, kita juga melihat bahwa posisi asing di obligasi kita ini sudah sangat rendah. Sehingga kalau dulu begitu asing keluar, itu pasar obligasi kita tuh ganjing. Sekarang tuh kita tidak terlalu tergantung dengan pergerakan investor asing. Jadi pasar obligasi kita tuh masih oke gitu dibandingkan yang lain. Tentu kalau dibandingkan saham lebih menarik saat ini. Masih, komoditi kan banyak, kita harus lihat-lihat gitu ya. Misalnya komoditi batu bara, harganya belum turun, tetapi itu kan harga spot. Kita mesti lihat harga kontraknya berapa untuk emiten-emiten batu bara. Tapi komoditi yang tadi saya bilang lebih ke arah green economy itu sangat menarik sebetulnya. Jadi misalnya nikel, tembaga, ya, bauksit itu semua tuh sangat tinggi permintaannya dan ini masih akan tinggi dalam jangka waktu yang cukup panjang.
karena green economy ini baru saja gitu, dan masih jauh gitu, pertumbuhannya tuh dalam jangka panjang masih jauh. Kita punya reserve atau cadangan yang cukup tinggi. Ada juga yang diversifikasi ya, jadi ekspansi misalnya ke green economy gitu. Tadinya lebih di coal, di batu bara, mereka punya ekspansi ke arah yang lebih green gitu. Nah itu bisa. Jadi komoditinya mesti pilih-pilih nih.